ada Nur Alim. Nur Alim tuh legendnya. Jadi dia datang besok ada Nur Alim. Nah, itu anak-anak SD di baris-barisin tuh anak SD digebok-gebokin tentang sekencang-kencang sama Nur Alim. Nah, gue bilang kayaknya nggak mungkin. Beneran. Nah, kita percaya coy. Gak percaya. Mana ada anak SD digebokin sama pemain timnas. Kata nih biar nggak takut bola. Nggak ada. Lu percaya aja dia ngomong itu. Dia ya, gua mau datengin lu mau klarifikasi itu. Emang bener. Ada juga cerita kalau lolosnya timnas ke Piala Asia tahun 2000 gara-gara Nur Alim diminta membalik celana dalam sama pelatih pas jeda. Itu berita bener apa enggak tuh Bang? Itu kan sebenarnya kan sugesti aja ya. Dia emang bener nggak lu lakuin? Bener nggak dilakuin? Malah gua nggak pakai tangan dalam. Ngomongin partner. Lo kan berpartner sama Olinga, sama Legend, sama Aples. Kan kita ngeliat sosok Aples itu sebagai back kagak pakai deker, kaos kakinya pendek, berkomunikasi juga kayaknya nggak yang track. Galak banget. Aslinya gimana sih Bang? Itu mah bukan manusia, setan itu juga. Bener. Sampai setan. Oke, Sidekicks, sekarang kita saatnya mau klarifikasi karena kita sudah kehadiran seorang legend, Nur Alim. Siap. Jadi, ada juga panggilannya Jabrik. Dulu di Bekasi terkenal Jabrik. si Jabrik itu gara-gara rambut ya? Jabrik itu gini, Jabrik itu bukannya julukan, memang dari lahir panggilnya Jabrik. Dipanggil Jabrik. Karena pas baru lahir itu rambutnya katanya panjang, udah. Harus gondrong dong Bang kalau Gondrong. Jadi pas baru lahir udah pakai bandana. Terus. Kan terus. Iya. Ya itulah. Julukannya Jabrik makanya kenalnya, emang orang pada kenalnya si Jabrik, Nur Alim El Jabrik. Oh jadi emang itu dari keluarga dulu. Wah si Jabrik sampai akhirnya semua. Jadi keluarga Abang sih sebenarnya namanya Nur semua. Cuma pas ke waktu Abang lahir itu ada sih dari kakaknya bapak itu lihat, wah ini rambutnya panjang banget, udah gue panggilnya si Jabrik aja ya, gitu ceritanya. Awal Nur Alim, Nur Afik ya Bang. Nur Alim, Nur Afik adiknya. Tapi lahir waktu itu di Bekasi tetap. Bekasi. Metropolitan Mall. Apanya? Metropolitan Mall Bang. Oh nggak ada, Metropolitan Mall dulu belum ada, masih ada sawah. Sumarekon Mall. Iya. Di Bekasi di mana Bang? Abang kebetulan Bekasi, kalau tinggal Abang tuh di Kampung 200 ya. Oh Kampung 200. Pernah dengar kan? Ya tahu kan? lah Bang. Kampung Siluman, Kampung Iya, enggak belum tahu nama kampung. Deh, kurang Bekasi. Jadi kalau Abang kekurangan satu, kampungnya tetap Abang 199 kampung Abang. Kampung 200. Hilang satu masih 199. Daerah mana Kampung 200? Dekat mana Cantik? Dekat terminal sononya Bang ya? Bukan, jadi Kampung 200 itu pas di tengah-tengah kota. Jadi walaupun dijulukannya kampung, tapi kita tetap di kota. Itu dekat Pemda, kota Bekasi. Itu dekat stadion Bang. Stadion itu. Oh itu itu kampung Abang, itu Kampung 200. Oh itu Kampung Siluman. Kampung Siluman, Kampung 200 ya di situ. Oh. Gitu lah. Jadi main bola dari kapan? Seorang Nur Alim tuh main bola dari kapan? Apa ada turunan main bola dari keluarga orang tua gitu? Dok, gini, Abang kenapa pengen jadi pemain bola? Karena waktu di rumah itu kan Abang semuanya laki-laki nih. Jadi keluarga Abang ini 8 keluarga itu dari 7 lelaki, terakhir perempuan. 8 bersaudara, Iya. 7 cowok. 7 cowok, yang terakhir itu perempuan. Jadi Abang berpikir gini, kalau di rumah gue disuruh nyuci piring ngapain gitu kan? Habis makan nyuci piring. Nah, itulah jadi awal ceritanya itu Abang setiap Abang dari pulang sekolah ya Abang ke lapangan bola. Kebetulan kan deket alun-alun rumah. Deket. Oh gitu. Iya. Ya, Dengan betul nggak? lapangan legendaris di Bekasi. Betul. Alun-alun. Lu tahu kan, Chan? Tahu lah Bang, kan gula di situ Bang. Dari umur berapa itu? Abang pokoknya dari SD lah kelas 6 cuci piring. Main bola. Dari kelas Justru ngindarin Abang Chan. dari usia 7 tahun lah di situ.
Oh, 7 tahun mah 7 tahun. umur. SD baru kelas masuk SD tuh. Iya, abang kan dulu kan belum ada SSB, yang namanya SSB. Terus main biasa main gitu. biasa aja. Nah kebetulan itu juga kan masih di Bekasi itu pemain-pemain yang asli Bekasi kan kayak Warta Kusuma, terus juga di situ Dudung Abdullah. Pokoknya senior-senior abang itu mereka sudah bermain di Galatama kan apa di tim nasional, ada kepacu lah abang di situ. Pengen seperti kayak Haji Warta Kusuma gitu. Kenapa dia bisa, gue kenapa enggak gitu. Dia bisa kenapa gua enggak? Iya. Tapi gitu. dulu berarti dulu nggak ada SSB, bener-bener cuman nggak ada pelatihnya, main aja gitu. Kalau pelatih itu banyak. Kebetulan saya waktu di Bekasi itu abang dilatih sama pemain-pemain timnas Oyong Lisa. Lah kok bisa bang? Lah karena dia kan Orang tinggal di Bekasi. Bekasi. Orang Bekasi. Dan dia mau ngelatih gitu tiba-tiba. Mau di situ karena gini dulu lapangan itu terserah lu mau lapangan di mana juga kan dulu sekarang kan bayar sekarang. Iya. Jadi memang kita bebas. Lapangan semua bang ya? Nah, Bekasi, iya, Bang, ya? Bekasi lapangan semua. Jadi kalau kita dari tidur niat membuka mata itu udah lapangan bola dulu Bekasi itu. Jadi tinggal datang, gue mau latihan. Iya gitu aja. Dulu kan nggak ada biaya, nggak ada apa. Yang penting ada kemauan aja kita. Gitu. Berarti cikal bakal ada SSB, Bang Nur Alim tahu tuh bang. Ya yang jelas gini itu kan SSB itu kan sekolah sepak bola. Itu tahun berapa lah yang sekiranya udah rame. gitu. Di Bekasi kan banyak pemain-pemain muda yang potensial di situ. Makanya banyak tuh. Dan SSB yang ada di Bekasi itu pecahan dari pemain-pemain dari Bekasi Putra gitu loh. Jadi kayak abang nih, kayak Pincan, terusnya semuanya. Itu dulu ada tuh kita Bekasi Putra. Abis itu kan mereka kan ada yang main di Cikarang, mereka bikin di situ kan SSB-nya. Cikarang Putra. Nah, Cikarang Nggak Putra. semuanya harus Putra namanya. Nggak semuanya harus pakai Putra. Gitu tahu Tambun Putra, Grand Louis Putra. Pekayon. Sekarang kan kalau sekolah sepak bola itu kan pemain-pemainnya itu kan kebentuk Jadi kelihatan kalau striker itu pergerakannya main 4-4-2 gimana gitu kan. Jadi nggak bener-bener bakat alam. Jadi dulu-dulu tuh waktu zamannya abang tuh masih punya karakter jadi pemain bola gitu lah. Itu. Nah, apa ya maksudnya kayak, nah ini kenapa kita mau ngundang ini Nur Alim ini Ayo. sebagai mantan pemain pertama atau pemain sepak bola profesional pertama yang diundang di Sidekicks. Iya bang, betul. Perdana ini bang. Iya, itu makanya abang juga bingung. Dari- bingung tadi Kita di sini. bikin ini bener apa enggak? Kita bikin ini rencananya pengen undang Nur Alim. Cuman udah abis itu bubar. Jadi apotek, habisnya jadi apotek. Pertama yang terakhir jadi Kita udah beres. Udah selesai. Suel itu kan. Jadi emang gara-gara kita waktu itu pernah nih episode perdana kita ngomong nih, Wancoy, coy lu dulu SSB nggak? Iya gue dulu SSB Persija, ya kan? Lu Persija tahun berapa, Cay? Aduh. Ya waktu Tahun SD berapa pas ya? 4, SD pas 5. SD. Gua harus 94. Ikutan sekolah bola di Persija. Gue juga sama gitu, sama gue juga. Nah Pican bilang, gua pengalaman lu soal sepak bola waktu kecil gimana, Pican? Dia bilang gua SSB di Bekasi Putra. 2 tahun. 2 tahun. Tapi dia nggak kayak gini dulu. Tar lu. Iya, Belum iya. sampai situ tuh. Iya. Belum sampai situ dia bilang, dulu gue inget banget ada Nur Alim. Nur Alim tuh legendnya. Jadi dia datang besok ada Nur Alim. Itu zaman dulu kita diajarin supaya nggak takut bola. Nah, itu anak-anak SSB di baris-barisin tuh anak SD digebok-gebokin tentang sekencang-kencang sama Nur Alim. Nah, gue bilang kayaknya nggak mungkin. Beneran. Nah, kita percaya coy. Gak percaya. Mana ada anak SD Gak percaya. digebokin sama pemain timnas. Katanya, nih biar gak takut bola. Gak ada. Lu percaya aja dia ngomong itu. Makanya dia ya, gua mau datengin lu mau klarifikasi itu. Emang bener. Katanya, kalau di Bekasi gitu Nah, mah. jadi itu ceritanya. Jadi gini, Bang. Gua masuk salah satu, gue hobi banget main bola, Iya. Bang Nur. Hobi banget main bola, akhirnya masuklah BP. Bekasi Putra. Bekasi Putra. Itu top tier sepak SSB di Bekasi lah. Iya. Nah pas masuk aja daftar, itu ada fotonya dia banyak banget Nah. di sekretariat itu foto Nur Alim semua. Selalu kita Nur Alim. Jadi kita anak-anak Bekasi tuh SD Bekasi waktu masuk SSB, taunya tuh hero-nya ya Nur Alim. Nah sampai akhirnya kita latihan bola segala macam sampai ada omongan Nur Alim mau main ke BP. Karena wah bulan lalu ada Nur Alim main ke sini. Ternyata suka ngasih motivasi lah, ngasih semangat ke anak-anak. Sekelas Mario Teguh dia. Nah, tibalah giliran pas doi datang ada gua. Jadi tim gua tuh tim C kebagian
Bang Nur Alim sama Bang Nur Afik lari lah di lapangan, jogging. Tuh Nur Alim tuh kita Iya, terus? Terus kita lagi latihan free kick. Kita jadi tembok. Pagernya lu ya. Pagernya. Iya. Doi nendang. Tapi tendangannya kan kenceng. Bukan tendangan. Dia, ayo latihan. Yo jangan takut sama bola. Gue inget banget omongan Bang Nur Alim tuh gini. Jangan takut karena kan pada begini. Jangan takut sama bola. Harus berani sama bola. Doi yang ngesut. Bunyinya aja beg. Beg gitu. Ada 1-2 yang lewat ke atas. Ada 1-2 yang kena dikit. Bek, biar nggak takut sama bola. Tapi bener kan Bang Lulu sering datang ke BP kan dan ngelakuin hal itu gitu. Dan itu akhirnya momen pertama, wah akhirnya bisa ketemu sama Bang. Nah dulu tuh belum ada foto. Kan kamera nggak banyak. Iya dulu belum ada. Akhirnya iya nggak ada. Dan akhirnya nggak sempet foto. Ada foto. Kalau sekarang kan foto gitu. Padahal kalau punya tuh itu valid tuh Bang. Lo lagi free kick. Tapi kan bukan berarti supaya kan kalau dia ceritanya. Biar seru. Ya kan gila. Kalau dia tuh ceritanya Ngomong menggok sama ini ngomongnya begitu sama gua. Iya, pokoknya ayo kita latihan free kick. Gue gepokin lo biar kuat gitu. Iya. Biar seru Bang. Sebenarnya nggak begitu, ternyata diajarin ini kalau misalkan nggak takut bola mungkin bener emang kayak begitu. Karena kan tendangan bebas ada yang Buat lewat. tambahnya ngomong ya. Nah jadi gini, Bekasi Putra itu sekian banyak itu Bekasi Putra itu yang menumbuhkan pemain-pemain yang asli Bekasi di tim nasional, gitu kok. Siapa aja tuh? Beckham. Jadi dari pertama itu kan Warta Kusuma, Dudung Abdullah, sampai yang sekarang ini generasinya saya di bawah itu ada Firmansyah juga, gitu. Jadi memang mereka lahir dari klub Bekasi Putra. Nah kebetulan kalau abang nih dari anak-anak yang sudah di Bekasi Putra, mereka udah di level nasional gitu kok. Mereka itu nggak kehilangan ininya bahwa lu nggak boleh lupa ya nama Bekasi Putra. Jadi setiap kita pulang dari tim nasional, kita pulang tuh kita nih kasih tahu ilmu kepelatihan atau ilmu kita main bola untuk buat motivasi adik-adik. Sharing lah ke adik-adik nih. Itu kita dari istilahnya dari Warta, dari Dudung, dari Maman Suryaman sampai Maman Abdurrahman juga kan suka ke Bekasi. Itu kita pasti ngasih ilmu buat adik-adik kita. Nah ternyata yang waktu itu abang ke Bekasi ini ketemu dia nih. Tapi nggak mungkin abang waktu itu kan nggak inget banyak mukanya kayak dia banyak. Banyak yang mukanya kayak gua. Ya. Tapi benar tuh digebok-gebokin. Ya enggak, maksudnya waktu itu memang latihannya itu lagi corner break, tendangan bebas atau apanya. Lah kebanyakan takut gitu. Bilang jangan takut kalau main bola gitu. Mungkin arahnya seperti itu. Iya, arahnya jangan takut. Iya. Ini berarti emang nggak sengaja dijejerin buat digebok. Jadi begitu Jadi kalau kita dapat ilmu, jadi kita mentransit ke adik-adik kita. Tapi kalau yang di Bekasi juga siapa yang satu kontak sama lu? Bang Karis Suryanto. Oh, Karis Suryanto. Bang Karis itu sempat tinggal di Grand News, Bang. Sekarang di mana dia? Sekarang dia pindah ke Jawa ya, kalau nggak salah ya. Sempat ngelatih. Bang Karis tuh sempat tinggal di komplek gua. Iya, di Grandwich dia sempat dengar sih. Kalau Karis gitu kan memang udah lama dia di Bekasi. Habis dari Malang gitu. Abang juga nggak tahu kalau dia ada di Grandwich. Iya, sempat Grandwich, Bang. Ada beberapa tahun yang lalu lah abang baru tahu kalau dia di Bekasi. Kalau misalnya ngomongin sosok seorang Jabrik Nur Alim, gue tuh mengetahui sosok dia itu dari Bandung Raya. Ya kan? Karena memang mungkin namanya itu awalnya muncul harumnya itu di Bandung Raya. Betul. Karena trio Heri Kiswanto, Nur Alim dan Olinga Atangana tuh luar biasa. Iya. Bang Nur umur berapa, Bang? Bang Jabrik? Waktu itu kalau PON itu tahun berapa tuh kalau PON? 92 berarti 92-an, 20-an ya? Iya, hampir 20-an. 20-an lah. Awal kan 72, 73 Bang. 73 berarti 20. Ya 20. Masih muda. 2019. Iya kan. Masih muda banget itu. Karena dia di mentorinya ya Heri Kiswanto udah pada saat itu udah senior ya. Iya. Udah senior banget. Idola abang juga. Iya. Heri Kiswanto tuh back. Idola panutan abang. Ini siapa duetnya? Trionya?
Oling Atangana, Nur Alim, Heri Kiswanto. Lu di tengah bang? Iya dua stopper. Jadi dulu ini Dulu kan itu. belum ada yang namanya main Tiga center back. back four gitu di Back belakang. four. Harus ada sekarang yang libero murni. Pernah dilakukan sama Bejo Sugiantoro waktu Iya. SEA Games. Nah, di sini kan kalau libero ini kan harus memutus nih. Kalau pemain stoppernya lewat, ya dia yang Yang buang terakhir. Tapi sekarang kan Modernnya udah beda. terlalu modern itu udah berbeda. Jadi lu di stopper Iya. sama Olinga. Sama Olinga. Itu kayak tembok beton itu abang. Iyalah. Iya susah lewat. Badan Kalau kalau di timnas sama Aples Tecuari, sama nggak pernah pakai deker bang? sama Bener, Bejo. Bang? Abang nggak pernah pakai deker. Kalau pakai deker kayaknya gimana ya? Kayak- Lu juga gak pernah pakai Nggak band? pernah. Keren, masa sih? Sampai wasit juga, bang pakai gitu, gua agak betah, gua bilang gitu. Masa diingetin wasit? Iya bang, iya bang. Dia emang pernah gitu loh, bang pakai sekian. Pakai gini nih kayak saya nih, kayak saya gitu. Cari kardus saya, gua potong taruh sini aja. Udah. Serius? Serius. Gak pernah ada. Nggak pernah. Tapi kalau untuk buat dimain di tim nasional itu kan karena ada aturan. Jadi abang cuma sekedar nempel aja gitu. Nggak tahu abang nggak biasa gitu loh. Nggak pernah pakai deker ya bang ya? Nggak pernah pakai deker. Apalagi zaman dulu kan. Segini, bro. Apalagi kan zaman dulu kan deker sampai sini Mungkin kan. abang punya ilmu kudu ya. Kudu kuat. Iya kudu kuat. Gitu. Jadi prestasinya udah dari muda, yang gue tahu emang dari Bandung Raya. Masih kan dulu Oling Atangana juga legend kan. Iya. Dulu jadi favorit gue ya duet striker Dejan Glucevic dan Ferry Sandria. Betul kau. Di depan. Dan gue tuh ngelihat pemain asing pada saat itu Dejan Glucevic tuh menurut gue wah gila jago banget. Luar biasa ya. Ya, pinter, wah Cerdas mainnya. saya masih suka iseng bang, kalau misalnya ngeliatin sekarang udah punya Google kan. Kan pengen tahu dia ngapain sih sekarang. Lu masih suka kontak-kontakan? Suka WA-an gitu. Sama Dejan. The best player dia memang begitu. Defend gitu. Lu dia ngomong gitu ke lo bang? Termasuk sama lawannya abang. Kadang Jackson juga kan suka gitu. Iya. Suka WA-an. Coach kamu sekarang di mana gitu kan. Mungkin dia nganggap saya ngelatih di mana. Tapi kan masih belum. Ati belum bergerak gitu loh. Nggak mau ngelatih ya? Bukannya nggak mau ngelatih. Lagi kurang ini aja. Serak aja gitu. Lihat perkembangan sepak bola Indonesia mungkin. Kalau ngelatih SSB gitu enggak? Ini sekarang abang jadi talent scoutingnya sekarang. Jadi dirtek untuk buat usia-usia muda yang ada di Bekasi gitu loh. Gimana? Klub apa bang? Jadi gini, waktu itu kan abang sempat punya SSB, ada yang namanya Petro Jabrik. Jadi Petro Jabrik abang ada SSB sekolah sepak bola. Kalau Petro Nuralim kan madrasah dong. Betul kan? Betul. Nah iya. Orang kan jadi kita tuh mau buat SSB itu harus yang sama, cocok nggak ini gini. Namanya. Iya, ada yang sempat ngomong gitu, Bang, kalau bisa jangan Petro Nuralim katanya. Emang kenapa? Madrasah itu dia bilang gitu. Jadi akhirnya pakailah nama Abang. SSB Petro Jabrik. Tahun kemudian itu siswanya udah banyak tuh, gitu loh kan. Itu hampir kurang lebih 300. Cuma kan waktu itu kan abang ikut masih Bandung FC tuh. Ya kan IPL yang ada dualisme. Iya. Nah abang karena nggak fokus di SSB abang, jadi banyak yang mereka kok nggak ada pelatih. Terus Nuralim, jadi harus ada figur juga. Iyalah bang, benar. Ya ini mereka ada yang keluar, ada yang masuk gitu. Nah nggak lama kemudian itu lapangan dijadiin ini kapling-kaplingan gitu. Ya udahlah, abang di situ udah mulai ntar aja deh. Ya ngapain lah, udahlah nggak usah gitu. Nah berarti secara karir tadi Bandung Raya. Nah, Bandung yang Raya. akhirnya mengharumkan nama seorang Nur Alim itu Bandung Raya. Betul. Jadi gini nih abang cerita lagi. Engulem ya? Engulem. Itu bahasa Belanda. Abang kalau bahasa utan abang. Jambu. Gini. Alamak Engulem tuh. Engulem itu ya inilah yang mengangkat tim Bandung Raya itu sampai juara, sampai jadi tim terbaik yang ada di Liga Indonesia. Engulem itu cocok karakternya sama pemain-pemain yang mereka memang dulu kan pecahan dari pemain-pemain dari Kramayuda. Dok. Ya. Dulu kan ada Heri Kiswanto, betul. Ferry Sandria, terus Mahmud Adnan, terus ada Alexander Sonunu, semuanya. Itu mereka yang pemain-pemain pengalaman di situ, mereka dipanggil sama Pak Tri, manajernya Bandung Raya dulu. Tri Gustoro.
Di situ kita udah kelihatan bahwa mereka ini kan mentalnya mental juara semua lah gitu. Dan pemain muda yang seperti kayak Abang itu kita belajar sama mereka. Ternyata di sepak bola itu nggak gampang. Mereka cuma sekedar passing, kontrol atau apa. Tapi cara bermain bolanya untuk buat kolektivitasnya itu kan kita belajar dari mereka. Koordinasi tim gitu-gitu ya Bang ya. Teknik, skill di lapangan itu oke lah kita dari pelatih. Tapi kalau mental, kalau nggak ada mental juara susah juga. Kita belajar sama mereka orang. Mereka tuh si yang senior Bang Heri gitu-gitu. Apalagi yang ada di situ kan Kang Heri Kiswanto, idola saya kan, bermainnya seperti apa sih. Nah makanya saya mengikuti cara dia bermain seperti apa. Saya tuh haus ilmu gitu loh. Iya. Jadi apa-apa tuh kalau ada yang kekurangan atau apa, Abang konsultasi sama dia. Karena apa? Abang nggak malu. Kang, izin. Saya pengen tahu kalau buat menjaga lawan nih 1 lawan 1 gimana Kang apa dia peluk aja. Iya jangan kalau gue lu bawa golok jangan mau dilewatin gitu lah. Jadi Abang semakin berkembang di situ belajar karena usia muda Abang kan 20 nggak sia-sia ya. Saya Abang dapat tim sekelas Bandung Raya tapi diisi sama pemain-pemain yang mentalnya mental juara. Karena lo sebagai pemain muda Bang ya. Iya, karena kan kita juga kan pengen tetap berkarir. Dari situlah awal Abang jadi pemain timnas di situ. Nah, dari Bandung Raya kenapa nggak ke Persib? Tapi kenapa abis itu langsung ke Persija? Karena gue sebagai orang Bandung tuh, Bandung Raya kan abis itu ya maksudnya koles ya, bubar ya. Nah ini cabutannya kemana nih? Gue berharap tuh Nur Alim dia berharap Bandung. masuk Persib Bandung. Karena Persib juga pada saat itu kayak butuh sosok back tangguh segala macam. Setelah ditinggal Robi Darwis dan lain-lain, ini butuh nih. Dia milih ke musuh bebuyutannya. Bukannya milih. Karena ini juga kita kan nggak tahu yang namanya pemain. Terus kita dengar ada Bandung Raya yang mau bubar. Abang tuh ada inisiatif memang Abang mau ke Bandung. Sempet Abang dideketin sama manajer Persib. Waktu itu kan kakaknya Patri. Nah, Patri Gustoso. Cuma Patri yang pemain inti nggak boleh pergi kemana-mana. Kita kan nggak tahu yang namanya pemain waktu itu kan. Entah atau bisnisnya kayak gimana. Akhirnya Patri, karena kan waktu itu target dari Sutioso untuk buat tim Persija untuk buat jadi bagus. Akhirnya diambil lah kita. Sepaket loh Abang. Iya siapa aja Bang? Di situ Budiman Yunus. Belum. Ya? Nur Alim, Ramdan, Dahiru Ibrahim. Terus di situ siapa lagi ya? Salim, enggak ada yang Salim. Olinga Tangana. Oh iya. Terus apalagi di situ ada, adalah hampir 11 orang. Jadi itu tuh paketan pelatih di paket itu pemain-pemain yang pemain Bandung Raya juara itu dibawa sama Patri. Abang udah tarik ulur tuh sama Persib karena rame tuh di pikiran rakyat kan bahwa Nur Alim bakal ke Persib. Abang ditanya mau kemana? Kalau emang udah betah di Bandung ya saya pengen tinggal di Bandung. Saya bilang gitu di Persib. Tapi Patri udah kamu ikut saya aja gitu. Ya udah. Kan gimana bos? Iya benar. Itulah sebenarnya sih Ati pengen di Bandung. Pada saat itu. Tetap tinggal di Bandung ya Bang. Akhirnya pas saya nggak jadi ke Persib Bandung, akhirnya ya di Mulyadi lah dari Gresik. Nah, sebenarnya itu saya udah masuk di situ dan saya ada jaminan saya kerja di Pemda. Di Bandung tuh. Di Bandung. Gitu. Benar. Karena ceritanya seperti itu gitu loh. Padahal saya sedih banget ninggalin Bandung gitu. Padahal lagi seneng ya. Nongkrongnya itu sama gua. Iya, tapi akhirnya pas pindah ke Persija, wah dengan adanya Nur Alim dan ada paketan langsung ngebul. Nah, di situ ada Widodo. Apa yang ngebul nih? Prestasinya naik. Oh, kirain dapur. Dapur juga dong. Iya dong. Masa kagak? Itu mah jangan diomongin. Apalagi kapten. Iya. Bang, kapten Persija Bang ya? Kapten Persija kan? Tapi enggak gini. Ini Wajo ini Persija banget. The Jack. The Jack. Itu Koril mana? Nggak ada sih, gue lepasan aja Bang. Nonton aja. Berarti penggemar lah. Biasanya kalau anak-anak The Jack itu harus mempunyai kartu KTA. Ya, betul. Jadi Bang, perbedaan antara The Jack mania sama temen yang walaupun yang mengidolakan Persija, dia harus punya KTA. Itu mereka cuma senang nonton. Gitu. Betul nggak Jang? Betul. Sebelumnya gue tinggal di Manggarai Bang, bareng sama Bara Bravas.
favorit gue Manggarai tuh. Apa? Fans dari Manggarai bang. Soalnya penonton garis keras. Oh. Gitu. Berapa tahun jadi sampai akhirnya jadi kapten di Persija tuh? Abang tuh setiap abang masuk tim itu pasti kapten. Persija tuh kapten ya? Kapten terus. Nah Gila. pas giliran mau Persija final itu waktu itu abang suruh fokus di belakang. Tetap akhirnya Budiman pas final tuh akhirnya dia ya udahlah abang lebih fokus dulu untuk buat anak-anak yang pemain belakang di situ. Kalau jadi kapten tuh gajinya lebih gede? Ya itu kan tergantung gridnya. Jadi gini lu mana gaji. Jadi Ya kan kita nih ya, kita dulu kecil kan pengen jadi pemain bola. Duitnya banyak bang. Iya. Jadi enggak, mungkin setiap tim juga pasti kan ada perbedaan. Kalau dia pemain timnas sama pemain yang enggak timnas itu beda-beda. Iya pasti. Ada level A, level Iya. B, level C Kalau gitu kan. Nah kalau kita kan di Persija ini kan pemainnya kan pemain tim nasional semua. Gitu. Tetap di tim nasional kan abang senior, jadi beda sama Bambang Pamungkas beda. Sekarang boleh lah Bang. Dulu Nur Alim. Bang, tapi jadi kapten itu bebannya kan di lapangan, di kamar ganti itu perannya gimana bang? Jadi kalau jadi kapten itu ada kriteria lah sedikit banyak itu yang bisa menjembatani antara pelatih sama teman-teman pemain. Dan juga harus bisa dirijen di lapangan. Nah kebanyakan kalau kapten itu kan kebanyakan pemain belakang. Contoh Rizky Ridho sekarang. Terus siapa yang memang lebih fokus itu memang kapten itu harus pemain belakang. Karena dia bisa mengontrol. Karena bisa mengingatkan dia dari ini pandangannya ke depan, ke tengah, ke belakang, bisa mengkoordinir atau kita ini. Dan abang jadi kapten itu juga karena pelatih seneng. Kalau abang kan kalau jadi kapten itu kan mulut abang kan suka teriak. Jadi nggak pernah diem abang. Disitulah mungkin kelebihan abang. Dan setiap abang bicara, para teman-teman itu semuanya mereka nggak sakit hati. Karena kan kalau memang ini abang karakter abang seperti Suka bercanda lu bang ya? Abang bercandain terus. Iya lu suka bercanda bang ya? Jadi Iya. pemain lain kalau diomelin sama lu, dimotivasi sama lu, nggak baper kali bang ya? Iya. Lu kalau di dalam lapangan nih contoh nih kok. Lu kalau di dalam lapangan lu panggil Jabrik juga lu nggak apa-apa. Tapi kalau di luar lu panggil Jabrik gua gampar lu ya. Gua bilang gitu. Iya. Ini abang gitu kan. Iya jadi siap bang atau apa. Kadang-kadang Di lapangan nggak apa. break katanya gitu. Oke, gua nerima. Tapi kalau di luar lapangan main Jabrik awas gua. Gitu. Tapi ya kayak temen-temen gini yang junior abang ya kayak Imron, Dedi Umarella. Kemarin tuh yang gelandang Luciano Leandro sekarang ada di Bekasi. Iya. Udah lucu di ini bang. Dia punya SSB sekarang. Iya, Di iya. Apa akademi. SSB, Bang? Bless namanya. Oh, Ya, di betul nggak Bekasi. Del? Di Bekasi bang? Iya di Bekasi. Di mana Bekasi, Di Betos. Oh Bekasi Town Square. Jadi mereka itu menghargai lah gitu. Kalau kita nggak ada perbedaan antara yang senior sama junior. Kita di dalam lapangan sama. Gitu Wak. Tapi waktu jadi kapten di Persija bang, lu ada pemain-pemain senior nggak yang harus lu pimpin? Malah Ada kita ada Widodo, Rocky Putirai, mereka itu nyerahin ke abang gitu. Oh. Brik, anak-anak tuh tinggal ini ngomong. Oh ya udah kan lu senior juga gitu. Lu aja yang ngomong. Kalau malu ngomong kayaknya berasa tuh bocah gitu. Oh secara game, secara umur emang di atas abang tuh ya? Iya. Kayak Rocky Putirai. Kalau Rocky dia di atas strip, baru Rocky baru abang. Situ sama Widodo juga sama. Sebenarnya di tim nasional sama bareng, cuma karena faktor usia aja gitu. Tapi kayak Bambang di situ semuanya siapa Akmal, Imrona Umaruri, Anang Ma'ruf semuanya itu di bawah abang semua gitu loh. Ada nih cerita di timnas coy. Ya. Ada juga cerita kalau lolosnya timnas ke Piala Asia tahun 2000 gara-gara Nur Alim diminta membalik celana dalam sama pelatih pas jeda. Itu berita bener apa enggak tuh bang? Itu kan sebenarnya kan sugesti aja ya. Dia emang bener nggak lu lakuin? Bener nggak dilakuin? Malah gua nggak pakai tangan dalam. Kok ada aja itu, tahu aja dari mana itu, dari mana? Enggak. Jadi ada abang nih sama temen gitu. Ya kita kan namanya ini kan pemain ada aja gitu ya, apa yang dikasih tahu atau apa kita laksanain gitu ya. Kok
sama Eko Purjanto juga. Ini kita nih main susah banget lawan Thailand tuh apanya gini. Udah lu pakai celana dalam ya mungkin apa celana dalam cuma satu-satunya kan dibalik kan jadinya gak ini ya gua lagi pakai celana dalam aja gitu. Tapi kan kita juga iya lewat Tapi lolos. Tapi lolos. ya mungkin kebetulan aja. Bang, gua kan nonton bola banget ya bang. Kadang-kadang tuh kan gini, kita lagi main bola nih, kebelet kencing, kebelet boker. Nah, lagi tanding, pernah nggak ngalamin kayak begitu? Itu bukan yang kencing itu, kebelet BAB gitu, buang air besar itu. Nah, waktu ini ceritanya nih, waktu Abang TC di mana pertandingan waktu itu Arab Saudi tur ke Singapura. Jadi mau ada uji tanding nih, akhirnya panggil tim nasional. Waktu itu Bang Fahri Husaini dia diikut tes untuk buat masuk ke tim. Abang di ini. Itu lucu ceritanya. Abang kan lagi main tuh karena sistemnya home away, ada 2 pertandingan tuh gitu lah. Lawan Arab nih bang? Lawan Arab tuh, Arab buat Piala Dunia kan, karena kita kan nggak masuk, uji cobanya lawan kita. Pas giliran mau main atau apanya, ada menit keberapa itu gua kebelet pengen berak. Pusat gini, pelatihnya waktu itu Danurindo kan. Iya. Abang, Bejo Sugiantoro sama Aples. Waktu itu kan Backnya, 3 begini kan. Gila, galak-galak nih. Iya, galak semuanya. Galak semua itu tiga-tiganya. Gua tahu-tahu perut gua sakit nih, aduh gua tahan, gua takutnya keluar kan gini. Pas banget nyari momen inisiatif, untungnya yuk coba. Kalau kata main itu nggak tahu lah abang dimarah-marahin deh itu semuanya. Pas giliran lagi nyerang ke sana ya kan, nggak ketahui pelatih gimana, abang lari ke toilet langsung. Masa bisa gitu? Ya Allah, bener. Aduh gak tahan gini, pas giliran diserang nah pelatih gitu. Lah kemana sih Jabri katanya nggak ada. Abang kebelet di situnya, udah abang cerita tuh sama Aples gitu. Kemana lu katanya? Gua pengen berak Ples, gua gak tahan, gua nahan gua. Ya tanya Aples. Itu Ya tanya Aples. Kecuali kemana lu pergi? takut. Gua dikatain, si Bang Bakar kemana lu? Gua berak Ples, gua tahan gitu. Gua lagi main. Benar lagi berak, main. Ples. Dan Nurindo pas gini, kemana kamu Nur katanya. Bang, coach, saya buang air nggak tahan, saya nahan gitu. Kalau ngencing kan masih bisa ngencing kita ini ya. Tapi yang namanya buang air buat nyerang. Oh ternyata ada juga. Ternyata ada momen gitu bang ya? Ada momen gitu. Itu bukan kencing lagi, yang buang air itu. Karena gua nggak bayangin sih bang. Karena pernah di Piala Dunia Bartes atau siapa kebelet kencing, ditutupin teman-temannya. Oke kalau kencing mah bisa lah kita kencing aja bodo amat, masa juga. Nah itu momen-momen mulus tuh gimana ya? Tapi kalau ke Zoom sih agak aneh juga sih. Kalau kencing Tapi pas lagi gini, di Zoom. tapi untungnya itu kan masih uji coba, Oh, iya. friendly game. Kalau nggak itu mah, aduh tahan. Tapi kan tetap aja friendly game juga beneran. Bukan Iya. kayak main beneran kayak kita main yuk fun football. Bukan. Tapi kalau ini tetap gini- ada wasit. Itu sekelas Hendro Kartiko aja kemana lu Pri? Iya kebakar kan. Teman-temannya. Kemana nih? Lu lari gak ada yang ngeliat bang? Kan bola kan lagi nyerang kita ke depan kan. Wah ada momen gue lari aja langsung ke toilet kan. Gue bilang aduh lega banget gitu. Terus lu balik lagi aja gitu Itu Bang. mana bang? Langsung balik lagi gitu. Kecuali Tanya sama ini, sama coach ini dan Windo. Lu dari mana Bri? Kata tahan berak saya bang. Ditanya Aples. Ditanya, bang tapi kalau ngomongin partner, lo kan berpartner sama Olinga, Iya. sama Ya, legend Aples, banget, sama sama Bek. Aples. Kan kita ngeliat sosok Aples itu sebagai back kagak pakai deker, kaos kakinya pendek, berkomunikasi juga kayaknya nggak yang track. Oh galak banget. Aslinya gimana sih bang? Itu mah bukan manusia, setan itu dia. Bener. Makanya kalau kita Swangi. Nah kalau Swangi di bahasanya di Papua itu Swangi itu setan. Makanya Swangi gitu. Singkong bakar pasti gitu. Oh dia nyebut lu singkong bakar. Iya, singkong bakar. Karena gini, saya Pres cocok itu, Apres juga mungkin juga ada kekurangannya. Saya tutupi, saya kekurangannya saya tutupi. Jadi Apres. saya duet maut lah rasanya. Iya, benar, Bang. Benar. Di timnas. Jadi kebetulan Apres sama saya kan punya karakternya juga kan postur juga kan ngedukung. Sama, iya. Terus juga power atau apanya kan gitu. Ya, jadi pemain-pemain kita nyaman lah di tengah gitu. Jadi
saya sampai dari tahun berapa saya sama Aples tuh tetap saya duetnya sama dia, nggak ada yang lain. Karena secara sosok gimana Bang di lapangan? Apakah dia yang di luar lapangan Bang menyenangkan Bang Aples itu? Ya pernah sih ada cerita gitu juga sama Aples. Jadi saya tahu Aples, Aples juga tahu saya. Jadi Aples itu mungkin dia punya karakternya yang namanya anak Papua kan apa aja semua strong ya. Itu dulu bekas petinju dia. Bekas petinju. Jadi dia main waktu jadi pemain pas ketemu sama saya waktu PON dia 93. Sebagai lawan? Sebagai lawan dia. Itu kebanyakan pemain dipakai aja untuk buat Primavera. Harusnya kan saya juga berangkat juga ke Primavera. Walaupun posisi saya itu sebagai pemain senior. Kan Primavera kan waktu itu 19 tahun. Iya. Saya udah di senior gitu. Jadi saya sampai sama cocok lah sama Aples sudah. Jangan kan teman ya, kita ini sebagai fans dulu lihat duet Nur Alim sama Aples aman kayak gini. Kayaknya kan butuh ada yang nenanginnya kalau di timnas tuh ada almarhum Bejo Sugiantoro. Ya. Kalau sama Eko Purjanto mah nggak pernah ya? Kalau Eko itu baru ke sini di bawah. Kadang-kadang suka Eko yang masuk saya terus ke Aples. Nah Bejo kan karena memakai Blackpool itu kadang-kadang kalau Bejo itu kan libero murni dia nggak bisa untuk buat man to man marking. Jadi kalau di situ kan saya Aples Eko itu kan bisa bermain back 4 di situ kan, nggak ada liberonya. Dan sampai sekarang alhamdulillah saya hubungan sama Aples tetap suka WA. Sekarang dia ada di Bandung. Sama Rocky Putirai. Panggilan apa Bang tadi Bang? Panggilan Swangi. Setan lu. Wah lucu banget ya. Enggak, paling enak gini karena kita kan fans bola banget Bang. Jadi ada nonton podcast yang isinya misalnya kayak Gary Neville sama siapa gitu, cerita-cerita di luar lapangan. Itu yang seru sih. Yang seru. Nah kita juga ngeliat abang-abang ini kan sebagai sosok yang kita idolain banget dari kecil ya. Pengen tahu gitu hubungan di luarnya kayak gimana sih sama apa gitu. Kalau ini ada gosip juga dulu katanya sempat dilirik sama tim Jepang. Kashima Antlers. Jadi memang gini, kenapa dilirik sama tim Kashima Antlers ya, Jepang? Karena waktu Persija Piala Champion kan ada kerusuhan tuh, 98 kan. Nah Persija lagi juaranya perwakilan. Nah dari tim Kashima Antlers itu dia nggak mau, takutnya ada apa-apa karena kan kerusuhan, takut. Udah Persija main di sana aja, sistemnya home away. Nanti yang ngebiayain semuanya itu tim Jepang. Oke, enggak masalah, malah kita mengirit biaya kan. Karena kondisi di Jakarta itu enggak kondisi. Berangkatlah Bang, kita tim sana. Main waktu itu kita dengan predikat juara Persija, Liga Indonesia. Abang main di situ bagus ya. Yang namanya kemarin itu Kashima Antlers itu ada beberapa pemain tim nasional Jepangnya ada di situ. Abang bermain ya mungkin kali peak performanya abang lagi bagus. Pereira siapa yang waktu itu pelatih Brazil? Oh Carlos Eduardo Pereira Kalau Carlos Eduardo. Abang main di situ bagus, panggil lah karena kan harus ada perwakilan dari PSSI, Patri yang datang kan. Panggil ke saya, Nur, kamu mau nggak main di Liga Liga Jepang? Saya bilang mau, saya bilang gitu. Ada bagus lah buat prestasi saya. Tapi kamu dites dulu 3 bulan. Nah, abang berpikir lagi karena kompetisi Liga Indonesia itu berputar. Kalau seandainya abang 3 bulan itu terus tiba-tiba abang nggak dapat, nggak jadi, abang nganggur. Harus tunggu dong putaran kedua. Liganya habis. Terus saya ngomong sama gini, bos. Patri kan ngomong manggilnya abang bos. Kalau saya cuma dites 3 bulan saya enggak mau. Permanen saya baru saya mau. Karena yang ngomong itu pelatih dari Kashima Antlers. Ya dia mau trial dulu 3 bulan. Cocok nggak nih? Wah, abang kayak ini, kayak Franco Baresi nggak lewat. Set demand. Kalau ke Jepang tuh kira-kira bayarannya? Abang kalau di Persija duetnya sama Antonio Claudio. Kalau di timnas Aples, kalau Bandung Raya itu Olinga tangan. Tapi kan misalnya nih ya, Bang, kalau misalnya waktu itu, oke, gue ambil nih trial. Oke. Di Jepang 3 bulan, tetap
Dibayar nggak, Bang? Dibayar pasti. Pasti Gede dibayar. pasti kan. Cuma kan Pakai gini. sushi kalau nggak salah. Pasti baru pakai makanan. Sama ramen. Sabu-sabu. Yakin ikut dong. Yakin ikut. Anak gue doyan ya. Pak, tenang Bang Jabri, kata orang Jepang. Saya kasih setahun free Hokben. Enggak, jadi pas abang sih memang kesempatan abang, tapi di satu sisi juga abang berpikirnya kan ke depan. Abang tuh sebenarnya nggak pesimis gitu, abang optimis. Cuma kan kalau dikala pas Persija juara terus mau diperpanjang lagi, sebenarnya abang udah diperpanjang gitu, udah prakontrak lah sama Persija. Udah kapten tuh Bang ya? Wow, kapten terus. Kapten terus. Nomor 19 kapten terus. 19. Ada nggak penyesalan yang apa ya, penyesalan yang aduh kenapa gua dulu kenapa nggak gini Maksudnya penyesalan dalam hal apa? setelah selesai jadi pemain ya? Oh gitu, enggak. Nggak ada. Jadi kita ada dua pilihan. Nah, kalau memang pengen jadi pemain bola ya kelelep sekalian gitu loh. Itu loh. Jadi abang tuh di tesnya itu mau diambil itu bukannya cuma dari tim Kasima dari Banyak tim Jepang. Abang waktu itu zamannya di Bandung Raya kan abang PTC Arnhem abang dia mau misalnya. PTC Arnhem. Pasti ada ininya karena Henk Willems kan orang Belanda juga. Jadi gini, mungkin Hemulem kan cerita Kasih tahu. mungkin ya, ada pemain muda nih. pemain muda yang punya kualitas atau apanya disebutlah abang. Nah pas giliran semifinal lah Bandung Raya tuh, abang performanya abang lagi turun. Nah orang dari pemandu bakat dari PTC Arnhem itu lihat pas banget abang lagi permainan abang lagi turun, lagi nggak bagus. Akhirnya abang dipanggil sama Hengulem, kenapa kamu gini? Ya capek lah dari ujung sampai ujung kita main terus kan capek. Tapi itu ada ini juga nggak sih mental misalnya misalnya nih ya dari Hengulem saya bilang. Nur, besok lu ada scouting dari Vitesse dari Belanda mau ngeliat lu. Abang kan udah gini ya, belajar dari pemain-pemain yang senior. Urusan masalah beban atau apa permasalahan ada yang ada di luar tuh ilangin. Kalau udah di dalam pertandingan ilangin gitu loh. Jadi nggak ada beban sih buat abang. Jadi nggak enjoy aja. Kalau ditonton dinilai jadi harus bagus. Oh nggak gitu juga bang. Kalau abang tuh bisa mengatasi itu, nggak tahu ya kalau anak-anak sekarang kan ada beban kah, harus dia bermain bagus kah atau apanya nggak, relax aja gitu, percaya sama kemampuan kita. Gitu. Momen paling indah Bang, momen paling indah selama berkarir di sepak bola ada? Ya juara sama pemain terbaik abang. Waktu di Persija ya? Bandung Raya. Di Bandung Raya kan lu kan di Persija juara. Nih Bandung Raya juara. Terus Bandung Raya runner up tapi pemain terbaik. Persija juara. Persija Piala Champion. Persija Piala Kontinental di Brunei. Apalagi? Udah abang ngerasain semua. Di timnas juga. Iya timnas juga. Momen terindah di hidup lu adalah saat bawa Bandung Raya juara dan jadi pemain terbaik di Bandung Raya. Pokoknya setiap momen yang terindah itu untuk buat atlet apalagi sepak bola itu prestasi tertinggi itu yang mengangkat timnya juara. Gitu. Udah ndak ada lagi kan. Apa sih yang mau dicari kan gitu. Perjalanan kompetisi itu kan endingnya itu kan juara sama kalau kita individu kita jadi pemain terbaik ya lebih bagus. Pencapaian ya. Itu yang sudah abang alamin semua. Abang di Liga Indonesia hampir kurang lebih 33 tahun. Bukan sombong, di timnas 15 tahun, nggak ada yang ngeganti. Iya benar. Sombong ya? Enggak lah. Karena yang ngomong Nur Alim. Iya. Yang ngomong Nur Alim. Tapi itu bukti, emang ada nyata. Iya, kebanggaan juga dong buat abang. Kasanan gitu. Bukan kita abang, selama gue 15 tahun di tim nasional apakah ada yang sama nggak sama saya kan gitu. Benar. Nah kan gitu. Selalu teringat sosok, pasti gini Mang, nonton kalau sekarang misalnya ada JIJS itu, kalau ada Jabrik, lah tambah canggih nih back kita gitu. Ada gitunya, pasti ada gitu. Kalau ada BP nih strikernya gitu kan. Jadi memang ikonik banget. Tapi sekarang kan permainan bola banyak berubah ya. Dari zaman lu 90-an sampai sama sekarang nih. Ibaratnya seorang Nur Alim di masa-masa jayanya di tahun 90-an dan 2000 awal, terus bermain di sepak bola masa ini sekarang nih. Masih bisa berkompet nggak, bersaing nggak sama mereka atau pede? Wah, malah abang mohon maaf,
Pemain-pemain yang belakang, ini abang berbicara untuk buat posisinya di pemain Back, defense. ya. Itu pemain-pemain yang sekarang itu banyak sebenarnya waktu zamannya abang. Model-modelan begitu bang. Kalau ada umur dijual, abang beli itu sekarang. Asik. Benar, Ayo sekarang. lagi bang ya. Silakan saya bos kalau ada yang mau jual umur. Itu doa kita juga Bukan sih. gini. Kalau ada aja. Memang di sepak bola itu kan per tiap detik, per menit, per jam atau per ini itu kan pasti kan yang namanya Baru. sepak bola itu kan pasti banyak sekali perkembangannya ya kan. Nggak mungkin dulu tuh pemain belakang khusus di belakang aja. Nah sekarang kan kita berkolaborasi atau Harus apanya. bisa passing. Transisinya juga Iya. mesti bagus. Itu kan tapi kalau untuk buat karakter ya kan pemain dulu sama sekarang saya lebih condong ke Yang dulu ya, zaman Bang. dulu. Setuju. Karena punya karakter, punya motivasi juga atau apanya. Sekarang kan sudah banyak pemain-pemain yang dari asli keturunan Iya. atau apanya. Dulu kita produk lokal tapi punya kualitas dan punya karakter. Gitu. Iya. Nur Ali. Nah, kalau ngeliat kalau sekarang Iya. pemain sekarang nih back yang menurut abang main Indonesia ya, Yang menurut Bang. bagusnya anak gitu. Gini ya, abang belum bisa menilai ya. Sekarang orang sudah menilai, wah Rizky Ridho sekarang atau apanya itu. Itu selevelnya dia itu selevel Karis Yulianto, Firmansyah, Hamka Hamja, itu levelnya level Rizky Ridho di situ gitu. Tapi kalau Nur Alim kan beda gitu. Wih, iyalah. Enggak, maksudnya Nur Alim sama Aples ya kan iya, sama bener. Eko beda-beda. Tapi kalau sekelas Rizky Ridho itu di levelnya Hamka Hamja, Aris Yulianto, Robi, Firmansyah kan gitu. Kalau Nur Alim? Nah, kalau Nur Alim beda. Ini deh pemain yang pernah ngegebok gua. Bangga gua, selalu gua ceritakan di mana-mana. Nomor 19. Kenapa sih Apa nomornya nomor? 19? Ada pertanyaan itu, Bang, kenapa sih abang pakai nomor 19? Nah, waktu Kan itu nomor back tuh 4, 6, zaman 5. dulu mah kan ngikutin tergantung dari pemain ya. Iya. Kiper nomor 1, Iya. belakang 2, 3. Kalau Nur Alim 19. Ini sih banyak historinya dan banyak hokinya dipakai nomor 19. Dari Bandung Raya kan pakai nomor 19, enjoy gitu main, ya kan? Main tuh selalu fight terus juga enak gitu. Mungkin nomor 19 ini kayaknya buah hoki ya udah abang pakai 19. Tapi awalnya pakai Iya, pilih nomor 19 atau Akhir dikasih aja? Gak kayaknya ada wangsit kayaknya abang gitu. Asik. 19 Pemain tukang ngusir juga nih. Iya enggak. Kan ada nggak nih ini bang, sama pelatih. Jangan tuh nomor striker. Wah enggak gini, jadi waktu itu kan ada yang nomor 10, 8 atau apa. Gue 19 nih pas gitu, pas giliran pakai baju jersey 19 kok enak gitu loh. Oh, Akhirnya kadang beda sampai gitu ya. jadi pemain tim nasional terpilih pakai nomor 19. Iya. Sampai kapten 19. Terus tuh abang dari tahun berapa abang? 89 tuh abang. Iya. Pakai 19 terus, nggak pernah ganti. 19 terus. 19, makanya nomor Sampai sekarang. nomor 19 back tuh ada 2 yang identik sama nomor 19. Cuma satu abang masuk pas giliran abang ke Pupuk Kaltim, nomor jersinya dipakai sama temen kan, abang pakai nomor 5, minta bang, abang pakai 19, tapi abang nggak mau karena dia udah lama di Pupuk Kaltim. Nggak apa-apa pakai aja gitu. Hati-hati ya 19 ya, iya. Abang pakai nomor 5. Baru itu abang di Bontang Bontang itu nomor pakai 5. nomor 5 gitu. Itu nunjukin leadership, mah. Nggak egois berarti kan. Sebenarnya kan kalau pemain-pemain nomor lu buat gue ya. Kan ada gitu-gitu bisa bang ya. Tapi Nur Alim nggak mau. Ada 2 back yang identik nomor 19. Selain Nur Alim, tahu nggak siapa? Leonardo Bonucci. Oh, Juventus. Gue pernah lihat back yang nomor 19 cuman lu sama Bonucci, dia doang, ya. Bang. Betul. Bonucci. Oh, tapi ya maksudnya pernah cedera panjang nggak? Atau Itulah kelebihannya Nur Alim, ya kan. Selama Nur Alim bermain bola nggak pernah ada yang cedera. Nggak pernah cedera. Ditarik keluar pernah tapi. Ya, kalau belum pernah. Belum pernah. Jadi gini ya, kalau abang ini Mulus kan doang, mulus. Oh, mulus Iya. doang. Yang lain Keluar doang. sendiri. itu doang abang nggak kuat. Jadi yang namanya cedera ya di sepak bola itu pasti rentan ya kan. Tapi abang berbalik lagi itu tergantung dari pribadi kita masing-masing. Ya. Kenapa?
di sepak bola itu kan pertandingan keras, permainan keras. Jadi itu abang tuh kalau lagi libur abang main fitness, gym atau apa. Emang harus penguatan. Karena memang harus kuat otot atau apanya. Gitu. Apalagi sekarang abang pemain belakang kan, defense yang pernah ngadepin pemain-pemain striker yang postur badannya tinggi kan, koker atau apanya. Di situ abang sudah mulai ternyata menghadapi tim yang besar, tim yang punya kekuatan atau apanya harus kita tambah sendiri gitu. Dengan game gitu. Alhamdulillah abang nggak pernah cedera karena abang nggak ada niatan untuk buat mencederai lawan. Dari situ aja kita lihat filosofinya, kita jangan mencederai lawan. Kita juga menghormati, pasti mereka juga menghormati kita. Iya. Ada tuh berantem-berantemnya Bang. Kalau berantem sering karena Siapa Bang? Sampai abang dikeroyok juga sering gitu. Iya. Karena lo kan terkenal keras Bang mainnya kan, Jabri kan. Ribut itu bukan berarti kita dari kita. Itu mungkin kan karena dari lawan juga kan gitu Ngok ya. Atau dari nanti keputusan wasit yang enggak ini jadi provokasi atau apanya gitu. Tapi selama abang jadi pemain bola, alhamdulillah kalau ribut-ribut itu abang enggak. Malah yang ada abang melerai. Walaupun kasarnya itu kesel hati kan. Gitu. Melerai sambil enggak. Soalnya lu jauhan bau lu. Ada bau. Bang, tapi kan lu kan dulu kan Indonesia cerita lucu. Jadi abang main tapi nggak menjelekan temen yang satu spesies gitu. Jadi kita didatengin sama pemain lah gitu. Yang kasarnya mungkin karena bau badannya atau apanya ya. Lawannya Bang? Ya, lawannya gitu. Tapi kita kenal. Lu jangan deket gua. Kenapa lu gak mendeketin gua? Bau di sana. Gitu. Ada bercanda gitu. Ketawa itu. Tapi itu bagian dari taktik gak sih Bang? Ya. Dibikin bau masa Ya enggak. Itu makan tergantung ininya dia. Dia mengapa badannya yang bau kan apanya kita nggak tahu. Tapi memang gitu ada apakah dari pemain asing. Kadang-kadang kan ada pemain asing itu. Mohon maaf. Badannya bau sih Bang, beda. Mohon maaf yang mereka baru dari dari negaranya apa gitu. Beda aromanya ya. Itu pertama awal kan banyak Liga Indonesia itu kan pemain-pemain yang baru dari luar. Iya. Gitu. Kadang-kadang buset bau banget. Bang, tapi gini, lo ngomongnya kan, emang bener, gue setuju. Iya, tapi gini, bukan yang ngomongin orang gitu, tapi emang begitu, bau banget tuh anjir. Beda, Nur Alim kan wangi banget ini parfumnya kan, Bang. Tapi sama lawan, sama musuh nih, lu suka bercanda-bercanda juga Bang? Wah, suka kita bercanda, kita gini ya. Kadang-kadang kita punya striker, musuh lawannya kita striker bagus. Kita ajak bercanda atau apanya. Kan dia kan gelandang ngasih dia, kita kayak ini. Kita di strategi juga. Jadi kita ajak ngobrol atau apanya. Kan dia gak fokus. Iya. Tapi gitu. Kan misalnya nih, lu lawan misalnya di Persija, lawannya strikernya siapa yang? Kurniawan. Kan teman juga di timnas. Kurniawan. Lu jangan deket gue lu, Kurniawan gitu. Enak deket lu, gue mah gini, gue ajak ngobrol atau apanya. Kan terlain aja ngobrol-ngobrol. Ya. Pemain gelandang dia ngasih gue yang ngambil gitu. Lu jangan mau diajakin ngobrol sama si Jabri katanya. Itu terjadi Bang ya? Iya udah pernah gitu. Lu ngajakin gue ngobrol sana-sana. Gitu kan. Ternyata waktu itu kan Kurniawan yang Pelita Jaya kan. Gua antemin gitu. Kadang-kadang dia nggak ini juga. Kadang-kadang kita ada kelemahan juga sama dia. Ininya juga. Dia. Saya sering ketemu sama Kurniawan ya begitu. Saya ajak ngobrol atau apa lupa. Lu jangan ngajakin ngobrol gua mulu tanya. Ada Bang momen di pertandingan begitu. Ada gitu. Ini nih yang gue pengen tahu nih Bang. Itu Rocky Putira yang sering ngajak ngobrol. Tapi kita udah tahu kan ilmunya. Enak aja lu ngajakin ngobrol lu nggak. Gitu kan. Rocky tuh sering gitu Rocky. Kang Baso di sini yang enak di mana gitu. Ngobrolnya gimana Bang? Biasanya apa yang Baso yang enak. Kalau lo biasanya misalnya Kurniawan dijagain Kurniawan. Ya, ntar habis main lu mau kemana lu? Iya, kebayang dong. Pada masa itu ya. Mana di sini. Nah, makanya pemain itu kadang-kadang di dalam lapangan tuh ya karena mereka teman, di luar lapangan teman. Iya. Jadi makanya kita sebagai supporter juga harus dewasa Bang ya. Kadang-kadang di lapangan kita tapi mereka juga tensi. Betul, maksudnya mereka juga di lapangan mas profesional. Itu kan caranya dia untuk supaya tapi akrab itu nunjukin keakraban Bang. Tapi yang cerita yang lucu nih ya. Saya kan di timnas uji coba TC di Bandung. Kan kamu tahu kan Rocky Putira kan giginya nggak ada, ompong. Pakai gigi palsu. Jadi pas giliran main itu ke heading, hujan-hujan lagi, jatuh tuh. Lu ngapain nyong? Gue lagi nyariin gigi, gigi lu cari, jadi jatuh dia pas dia heading tuh, tapi ya kan.
Giginya jatuh. Cari-cari, lu ngapain Yong? Gue nyari-nyari, giginya copot hilang. Nyari-nyari gini, ini kan masih ini kan. Lagi nyari-nyari gini, tuh gue injek-injek aja cari-cari. Siapa itu? Lucu banget asli. Itu momen akrabnya Bang ya. Jadi kita kalau sama temen-temen yang dulu timnas gitu, walaupun beda tim gitu, tapi kita sering ini gitu. Sering bercanda. Kalau striker atau main penyerang yang paling susah, lu kan sebagai back gitu. Gok, pemain striker yang dulu mereka punya kualitas dan punya kelebihan masing-masing. Ada Rocky, ada Widodo, ada Kurniawan, ada Ferry Sandria, dan pemain-pemain yang lokal yang punya kualitas termasuk Indrianto. Itu tuh pemain semua kualitas semua. Dan yang buat di saya, yang pemain yang paling saya takutin itu ya Widodo. Iya. Widodo itu istilahnya striker yang benar-benar mereka memakai cerdas, bukan yang lain gak cerdas gitu. Kita hajar dari pemain belakang itu tetap dia mau lagi. Kita kan pemain belakang kan gitu. Kalau kita pemain striker ada yang bagus, kita terapi dulu, kita hantem gitu, kasih mental dulu ya. Kita terapi namanya Bang. Ya, kita terapi dulu mantep. Nah, tapi Widodo itu nggak seperti kebanyakan striker yang lain gitu. Mereka minggir kayak Kurniawan, saya hantem gitu, minggir kan. Jadinya kita pemain belakang enak, nggak bahaya. Tapi kalau Widodo makin jadi kita hantem. Jadi kita mikir, duh gimana nih caranya supaya ini striker ini gitu mati gitu. Tapi dia bangkit. Itu kelebihannya Widodo. Tapi yang lain-lain ya mereka kayak Kurniawan, Rocky Putira, mereka punya kelebihan gitu. Dan saya acungi jempol untuk buat striker-striker yang dulu kualitas. Nah kalau selama berkarir, pelatih yang menurut lu paling oke, megang dan cocok banget sama lu? Pelatih lokal atau pelatih asing? Semua yang pernah nanganin. Ya, selama abang di tim nasional kan banyak sekali pelatih-pelatih yang pernah nanganin timnas ya. Ada beberapa pelatih asing lah sama abang. Dari Kolab, dari Pantoplak, dari Heng Ulem, terus siapa lagi tuh Arkan, semuanya lah. Jadi kalau abang sih tetap favoritnya abang itu Andi Teguh sama Danur Windo. Andi Teguh. Almarhum. Karena itulah yang dia, kalau Danur Indo kan dijulukinnya Profesor Indonesia kan ini. Tapi abang tahu dia lah, dia kualitas dan bisa mengarahkan pemain-pemain yang muda bisa masuk ke level-level yang lebih tinggi. Kalau gue pertanyaan buat lo Bang, satu yang mengganggu gue. Salah satu pemain yang selalu mengganggu timnas Indonesia untuk jadi juara itu Kiatisuk Senamuang. Pada saat itu. Dari Thailand. Nah, boleh nggak komen tentang dia Bang? Karena itu jago. Zaman itu ya, itu yang mengganggu timnas Indonesia terus. Jadi bukan Kiatisuk aja, ada yang namanya Tawan Seripa. Tawan Seripa, rambutnya pirang ya? Terus juga ada istilahnya Natipong Sritong In. Ya, Natipong. Itu striker Thailand yang mereka istilahnya keturunan dari Amerika kan. Iya. Waktu SEA Games itu kan ini ngadepinnya kan Natipong Sritong In dia, abang. Itu pemain lincah, pemain cepat. Nah kalau untuk buat pemain gelandang ya kan Kiatisuk memang dia waktu itu Zikonya ini ya Asia Tenggara ya. Di situ juga kan kita punya dong Zikonya Indonesia gini. Ada Ansari Lubis, Fahri Husaini, ada ininya Bima Sakti, ada Eri Irianto almarhum gitu. Jadi Augusto Nawawi. Jadi kita juga istilahnya selevel lah, secara kualitas kita masih bisa. Tapi kalau dilihat cara bermain bolanya Thailand ya mungkin rata-rata lah. Tapi kalau untuk buat membandingkan antara Kiatisuk sama Bang Fahri Husaini sama Ansari Lubis nggak jauh beda. Nggak jauh beda sebenarnya. Tapi apa yang menurut lu yang membuat Indonesia gagal terus di Bell Tiger? Ya SEA Games kayak pasti final kan. Thailand lah, pokoknya Thailand itu. Thailand emang. Gini Gop, kita bukan gini ya, bukannya kita istilahnya mengecilkan arti tim negara-negara yang lain ya waktu itu ya. Jadi kita tuh berpikiran gimana caranya supaya kita bisa mengalahkan tim Thailand, itu aja. Tapi sekarang kita nggak tahu kan, kita lawan Myanmar aja kita keteter. Iya sekarang mah iya. Apakah ini kemunduran atau memang mungkin sekarang ada mereka belajar, ya kan ini lagi gitu loh.
setiap pertandingan itu mereka evaluasi negaranya atau apanya gitu. Sekarang sama sekarang kita beda banget. Dulu kita gimana caranya supaya mengalahkan Thailand itu di final itu Hanya terakhir bener itu bang, itu doang. Jadi kalahnya di situ aja. Kalahnya di situ doang, kalahnya di situ Dan doang. kita juga nggak tahu ya, setiap kita lawan kita tuh Thailand selalu gitu fight dia kan, nggak mau kalah sama kita. Kayak ada tambahan semangat gitu ya dia. Iya. Lu boleh kalah sama negara yang lain atau asal jangan Indonesia gitu. Tapi kesial-sialnya kita kadang-kadang suka draw adu penalti di adu penalti kita kalah. Iya benar. Saya waktu SEA Games aja 97-98 itu saking sekian banyaknya penonton sampai di Central Band gitu ya kan. Pengen Indonesia menang, kalah di penalti sama dia. Dan abang tuh mental abang jatuh di situ, disuruh, Nur kamu siap ngambil penalti? Selangkangan saya sakit coach. Gitu. Padahal gua kagak kuat deh, gua gak berani buset tete gua. Akhirnya kan ini Ustaz Nawawi yang ngambil kan bola ke atas. Oh itu sempat ditawarin. Ya ditawarin, Nur kamu siap nggak? Sakit coach. Selangkangan. Padahal gua buset gak berani gua. Karena bener sih. Karena emang bener ya. Itu kan mental. Iya. Lu gagal tuh Buset, seluruh rakyat Indonesia kecewa. Iya kayak Bang Uston, maaf ya tetap aja kan tetap. Iya bang, sampai sekarang kalau ingat Uston Nawawi, ingetnya Gagalnya. itu aja bang gitu. Iya. Jangan kan Uston lah, Roberto Baggio. Gagal, Yang diingat Piala adalah Dunia. kegagalan dia itu. Sampai sekarang abang main di Tarkam juga, bang ambil penalti, ogah, kagak mau. Bang tapi Kiat Isuk selincah itu bang, sepinter itu mainnya. Apa Kiat Tisuk punya kelebihan ya, dia bermain bolanya bener-bener kualitas gitu ya. Tapi untungnya kan kita dulu itu kita punya pemain gelandang yang kualitas Ya, banyak juga. sama. Ya. Gitu loh. Tapi salah satu pemain yang susah hadapin ya Kiat Isuk. Kiat Tisuk lah. Iya Kiat Isuk ya. Kan kalau abang kan ngadepinnya bukannya pemain gelandang, Iya abang dia serang kan ya. kan dia gelandang. Maker. Tapi emang ngegolin mulu si Kiat Isuk ya. Emang bola ininya kualitas bagus gitu. Lu sebagai fans Persija juga ngeliat Nur Alim, apalagi Nur Alim kan pertama. Waktu juara tahun 2000 sih yang pas paling gue inget itu. Keren ya. Iya. Itu dream team itu Persija itu, dari pemain cadangan sampai pemain inti semuanya pemain nasional. Nggak ada dari pemain cadangan, nggak ada yang pemain ganda. Siapa isi? Maaf gue waktu itu Back, Pak. Warsidi, Joko Kupisto, Aris Indarto, Haris Saputra, Nur Alim, Anthony Claudio, Budiman Yunus, Anang Ma'ruf. Oh iya Nang Ma'ruf. Semua itu nasional. Ma'ruf ya? Strikernya bang, strikernya bang. Strikernya Widodo, Widodo ya? Kendut Doni, Kendut Budi Doni. Sudarsono, Bambang Pamungkas, Rocky Gila. Kutirai. Itu Persija tuh. Iya. Gila strikernya 4 jago semua itu. Gelandang Agus Suprianto, Imron Humaruri, Imron. Dedi Umarella, Dedi Umarella. Luciano Leandro, Dairu Ibrahim. Tuh, gelandang semua. Kipernya bang. Kipernya John Beng. Om Benjeng. Benjeng. Iya Beng. Jadi bener-bener dah. kemarin Asingnya tuh Leandro, Luciano Leandro. Claudio. Terus Timothy Ebanda. Oh, iya, Iya, Ebanda. Iya. Itu semuanya itu komplit semua tim nasional semua gitu. Kehidupan setelah menjadi pemain bola profesional. Alinea kedua. Kali ini yang kedua. Jadi Harus ada part 2 nih sama Bang Nur nih. Jadi Abang tanya lah apa? dikit-dikit kehidupan setelah jadi pemain bola. ya mungkin kan kalau sudah nggak jadi pemain bola ya, gue ya pasti kan berpikiran bahwa passionnya abang pasti pelatih. Iya. Tapi jujur aja abang belum sampai ke situ walaupun abang sudah punya lesson kepelatihan. Tapi belum, abang setelah nggak jadi main bola, abang kerja di pemerintahan, Pemda, di Dinas Tata Ruang. Nah, sekarang ini abang udah mulai geser-geser untuk buat jadi istilahnya bisnis lah usaha gitu. Larilah belajar ke kontraktor sekarang. Ya ada kegiatan-kegiatan proyek lah atau apanya gitu. Dan sekarang abang juga jadi endorse untuk buat spare part motor yang namanya Sultan. Catet itu. Catat. Wow, Sultan tuh. Apa tuh? Sultan. Spare part motor Sultan. Spare part motor. Di endorse. Endorse. BE, Bang ya. Nuralim endorse-nya. Oh, catat tuh. Catet. Itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Siapa yang mau untuk buat istilahnya kerjasama untuk buat spare part motor jenisnya apa namanya Sultan itu japri ke Bang Nuralim. Bikin apa aja bang? Apa aja, tapi bukan ini ya, bukan aksesoris ya. Rem motor. Spare part. Lu under Baut. ini shock breaker. Shock breaker. Apalagi Busi. busi
ada semuanya. Karet stang. Karet stang ada. Itu mah aksesori itu tai. Spare part motor. Dikatain tai ya Nur Alim. Yang namanya spare part motor itu bukan karet gelang, bukan. Karet retak. Jadi abang itu kan ada puli, terus ada shock breaker, terus ada ban juga. Itu kan larinya kan ke spare part. Jadi pelek ada semuanya. Pokoknya nih. Bisa kontak Bang Nur Alim. Ya promosi juga dikit-dikit. Iya harus Bang. Nah sekarang apa yang Abang kerjain? Apa yang harus fans timnas Indonesia tahu tentang Abang? Silakan. Ya, jangan lupa juga untuk beli seblak Nur Alim ya. Mana ada? Nggak ada. Dimsum. Nasi uduk. Bang, apa lagi ada proyek apa yang mau dipromoin? Ya itu lagi, silakan Bang. itu endorse. Tadi ya. Gini buat teman-teman ya pastikan ada kebutuhan sehari-hari apalagi mengendarai roda 2 motor. Ada diskon nih sama Bang Nur Alim. Maksimal 55% sampai 30%. Ya, produknya spare part motor Sultan. Spare part motor Sultan. Langsung dari Bang Nur Alim. Jenis motornya apa namanya itu Bang? Khusus untuk buat supporter itu ada diskon lebih. Oh, buat pecinta bola. Entah itu Viking kah, atau Piola kah, atau Jackmania, semuanya yang dari supporter gitu diskon sama abang. Caranya DM Bang Nur Alim. Dan Japri. Itu pokoknya ya. Ya udah. Bang, terima kasih banyak. Bang Nur Alim. Bangga banget. Dia perdana pemain bola perdana yang datang ke Sidekicks. Yang terakhir. jangan. Habis ini kita mungkin akan kita undang Aples Tecuari. Bang boleh nggak Bang Aples? Boleh. Nanti minta kontak. Tapi dia budak, hati-hati. Oke, terima kasih Bang. Halo semuanya.